siang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Sekarang banyak orang selalu bilang matematik susah. Dari anak SD, SMP, SMA, semua rata-rata bilang matematik susah. Sebenarnya kenapa sih yang bikin susah itu apa gitu? Nah, jadi kalau saya lihat yang bikin susah itu sebenarnya anak itu nggak bisa berhitung. Itu kuncinya. Jadi saya sudah jadi menganalisa banyak anak, kalau misalnya ini anak takut matematika atau dia nggak bisa matematika, maka saya pasti berhitungnya jelek. Nah, saya udah tebak gitu. Dan hasil analisa saya menunjukkan seperti itu, bahwa setiap anak yang tidak bisa berhitung, dia tidak bisa matematika, dia tidak bisa fisika. Jadi berhitung itu apa? Nah, ini yang kita mau bikin. Bagaimana nanti kita akan bikin gerakan pandai berhitung. Nah, apa yang akan kita pelajari sebenarnya di berhitung itu? Yang pertama adalah ini penjumlahan. Jadi kita lihat di sini penjumlahan. Ini hari pertama kita akan bilang penjumlahan dulu. Nah, setelah penjumlahan baru kita belajar perkalian. Nah, kemudian setelah itu baru kita bicara pengurangan. Nah, selanjutnya adalah pembagian. Lalu setelah itu kita bicara bilangan bulat. Bilangan negatif, bilangan positif. Nah, terus itu kita bicara pecahan. Nah, kemudian desimal. Mereka yang menguasai ini, saya garansi Bapak Ibu akan suka matematika. Matematik tidak akan menjadi momok lagi. Matematik akan jadi kesukaan mereka. Gitu. Kalau mereka menguasai ini, fisika mereka tidak takut lagi. Nah, jadi kita mau mulai dari yang paling dasar dulu, penjumlahan. Hari ini kita mau belajar tentang penjumlahan dengan metode gasing. Sekarang kita lihat bagaimana kita ngajarin penjumlahan sampai anak-anak itu nanti bisa mengerjakan secara cepat. Katakan misalnya ya 378 ditambah 498 misalnya 876 gitu misalnya gitu. Jadi secara cepat, nggak lagi mikir-mikir, dia bisa cepat. Nah, itu yang kita harapkan. Nanti Bapak Ibu selesai pelatihan ini, anak-anak Bapak Ibu bisa dilatih dengan metode gasing. Bagaimana bisa menghitung secara cepat sekali. Nah, itu ya. Nah, sekarang di dalam belajar atau di dalam belajar metode gasing ini, kita selalu belajar bertingkat-tingkat. Nah, bertingkat-tingkat maksudnya apa? Jadi di metode gasing ini kita belajar step by step. Ada step-stepnya. Nah, kalau dia sudah mencapai titik kritis, nah, kita sebut titik kritis gasing. Nah, maka si anak itu akan bisa melakukan perhitungan apa aja. Nah, kalau misalnya untuk penjumlahan, titik kritis gasing penjumlahan. Nah, apa maksudnya step by step? Nah, kita lihat, misalnya di berikut ini. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ya, ini tangga. Seperti tangga. Tangga pertama adalah si anak itu akan harus menguasai penjumlahan 1 sampai 5. Nah, terus setelah itu penjumlahan yang hasilnya 6. Lalu penjumlahan yang hasilnya 7, penjumlahan yang hasilnya 8, 9, 10. Nah, kemudian ini kita namakan penjumlahan yang hasilnya kurang dari 10. Nah, setelah itu baru kita bicara 10 tambah. Maksudnya 10 tambah apa? 10 tambah 1, 10 tambah 2, 10 tambah 3, 10 tambah 4, dan seterusnya. Kemudian 9 tambah. 9 tambah 2, 9 tambah 3, dan seterusnya. 8 tambah. 8 tambah 4, 8 tambah 5, dan seterusnya. 7 tambah. Kemudian 6 tambah. Nah, kalau dia udah menguasai ini,
maka dia mahir di dalam menjumlah. Nanti penjumlahan 2 digit, penjumlahan 3 digit, penjumlahan banyak digit, maupun penjumlahan banyak bilangan jadi sangat mudah kalau dia menguasai ini semua. Nah, ini juga bisa sebagai alat tes kita, alat tes untuk tahu si anak ini ada level berapa. Misal saya kalau ketemu anak ya, saya akan bilang gini, saya bisa ketemu satu anak, saya bilang 2 tambah 2, dia mikir, dia hitung 2, 3, 4, itu berarti dia masih level sini. Ya, jadi artinya levelnya di level 1 sampai 5 gitu. Nah, kemudian setelah itu kalau misal dia bicara, saya tes lagi 3 tambah 4, dia mikir, wah dia mungkin nggak bisa di sini. Lalu saya coba lagi 4 tambah 2, nggak bisa, oh berarti dia di sini. Turun lagi, misalnya 2 tambah 3, bisa, oh berarti dia emang di sini. Dia belum menguasain yang hasilnya 6, begitu. Terus hasilnya 7. Nah, jadi ini sebagai alat tes kita gitu. Untuk si siswa, apakah siswa ini berada pada level mana gitu. Nah, sekarang ini kita akan belajar bagaimana anak-anak itu mengerti ini. Penjumlahan 1 sampai 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nah, jadi tolong kamera kesini. Jadi nggak usah kesini. Oke, baik. Nah, sekarang gimana cara kita belajar penjumlahan 1 sampai 5? Nah, gitu ya. Jadi penjumlahan 1 sampai 5 ini kita awali tentu dengan pengenalan bilangan. Pengenalan bilangan 1 sampai 5. Bagaimana mengenal bilangan? Tentu kita harus kasih konkretnya. Jadi kalau kita mengajar sesuatu selalu dalam matematika gasing atau berhitung gasing itu kita mulai sesuatu dengan yang konkret. Dengan yang konkret, kemudian kita baru masuk yang abstrak. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Konkret itu kelihatan. Nah, misalnya ini. Ini kita bilang, ini apel. Apel ada 1. 1 ditulis ini, gitu. Jadi kita ini abstrak nih. Nah, sedangkan ini konkret. Nah, waktu itu pernah saya ngajar anak-anak dari satu daerah. Nah, lucu, dia nggak ngerti bilangan. Lalu saya bilang begini. Ini 1 apel. Ya, apel ada 1 ditulis segini. Terus saya bilang, ini 2 mangga. Jadi mangga ada 2 ditulis gini. Dia protes. Dia bilang, itu kenapa ditulisnya begini? Nah, katanya. Kenapa enggak garis? Ini garis 2 gitu. Protes dia. Karena dia bilang ini kayak cacing gitu loh. Nah, ini abstrak, nggak jelas, nunjukin 2. Coba kalau kita nggak dikasih tahu jumlahnya, ini apa? Kalau orang dari hutan gitu ya, kasih tahu gini, dia juga bingung, ini gambar apa gitu loh. Nah, jadi dia nggak tahu ini tuh 2 gitu, maksudnya 2 itu 2 jumlahnya. Jadi kita harus selalu mulai dengan sesuatu yang konkret. Gitu. Yang konkret artinya nyata. Nah, tadi seperti 1, 2 ya. Kemudian kita juga tunjukkan, misalnya kita tunjukkan ada 3 gitu. Ini misalnya ini 3 pisang. Nah, 3 pisang 3 ditulis 3 gitu. Lalu nanti berikutnya 4, misalnya 4 apa gitu ya. 4 misalnya ini 4 belimbing gitu. Nah, ditulis 4 begitu dan seterusnya. Ini pengenalan bilangan dan ini saya waktu itu sempat ya ngajar anak-anak SMA. SMA ini dari daerah gitu ya. Dan dia nggak pernah belajar kelas 1 sampai jadi walaupun dia SMA dibilang tapi dia ngitung nggak bisa. Nah, saya ajarin seperti ini 1 sampai 10. Nah, tapi dia ngerti. Nah, akhirnya dia bisa belajar nulis 1 sampai 10. Nah, oke. Sekarang kan kita mau belajar penjumlahan tadi.
Nah, ini baru mengenal bilangan 1 sampai 10. Nah, setelah mengenal bilangan, jadi Bapak Ibu nanti mengajarkan kepada anak-anak yang dari nol banget belajar pengenalan bilangannya dulu. Nah, kemudian setelah itu baru kita masuk ke bagaimana mengajar penjumlahan. Nah, kita mulai dengan bilangan 1 sampai 5 gitu ya. Ini masih pengenalan bilangan, tapi caranya begini Bapak Ibu. Kita gunakan jari kita. Jadi kalau misalkan kita bilang gini, kita bilang ini 1 ya, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1 gitu. Jadi si anak itu mulai mikir, oh 1 tuh kayak gini bukan. Ternyata 1 bukan jempol aja, 1 juga ini. Nah, kita bilang ini 1, ini 1. Nah, dia dapat ide, oh 1 kayak gitu. Oke, di samping tadi sebelumnya kita bisa jelaskan pakai buah-buahan, pakai batu-batuan dan lain-lain. Nah, kemudian setelah itu kita bilang gini, ini 2. Nah, kemudian kita bilang ini juga 2. Nah, kita bilang ini 2. Lalu ini 2. Gitu. Nah, terusnya dia ini juga 2. Nah, si anak ini akan berpikir, oh 2 seperti itu. Jadi ini cara ngajar penjumlahan 1 sampai 5 nih Bapak Ibu. Kita mulai gini, 2, oh 2 itu 2, oh 2 itu ini 1, ini 1. Berarti 1 sama 1. Berarti 2 itu 1, 1 gitu. Nah, kita bilang ini 2, kemudian kita bilang lagi ini 2. Ya, dia bilang oh 2, ini juga 2. Jadi dia mulai nangkep nih. 1 digabung 1 jadi 2. Oke, berarti nulisnya 1 digabung 1 hasilnya 2. Nah, begitu. Jadi si anak mulai nangkep. Oh, 2 gitu. Nah, kemudian kita bilang lagi. Sekarang kita lihat. 3. Ini 3. Ini juga 3. Ini 3. Dia nggak boleh ngitung. 1, 2, 3. Nggak boleh. Dia ngelihat aja. Ini harus tahu 3. Ini 3. Ini 3. Jadi harus diajar otomatis gitu. Nah, kemudian kita bilang ini juga 3. Nah, lalu kita bilang ini juga 3. Nah, lalu selanjutnya ini juga 3. Ini 3. Nah, dari sini dia dapat ide. Oh, kalau gitu 3 itu adalah 1 dan 2. Ini juga 3, kita bilang. Lalu dia dapat ide. Oh, kalau 3 itu adalah 1 tambah 2, ini 3. Nah, 2 tambah 1 sama dengan 3 juga. Gitu. Nah, kemudian setelah tahu 3, nah, kita mulai dengan 4. Kita mulai dengan 4. Nah, kita lanjutkan dengan 4 di sini. Kita bilang ini 4. Kemudian ini 4. Lalu kita bilang ini juga 4. Ini 4. Nah, dia mulai lihat. Oh, 4 ini adalah 1 sama 3. Nah, dia mulai nangkep tuh. 1 tambah 3, 4. Nah, kemudian kita bilang lagi. Ini juga 4. Nah, dia mulai nangkep. Oh, 4 itu 2 tambah 2. Nah, jadi dia bisa nangkep ini 4. 3 tambah 1, 4. Nah, jadi Bapak Ibu minta anak-anak ini latihan ini dulu. Latihan secara cepat. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu ajak dia bermain. Jadi bermainnya seperti berikut Bapak Ibu. Jadi mungkin saya minta tolong asisten saya di sini. Jadi di sini saya akan bermainnya seperti gini. Kalau saya bilang misalnya 4, saya taruh 2, maka asisten saya akan menunjukkan 2, begitu ya. 2-nya nggak boleh sama nih. Nah, jadi kalau sama itu berarti kita hukum lah. Hukumnya pakai bisa dicolek pakai sagu atau apa biar mukanya putih atau apa gitu ya. Biar bermain gitu. Oke ya, sekarang kita mulai 1 sampai 4 ya. Oke. 4. Nah, gitu kan? Nah, sekarang 4. Nah, sekarang 4.
3, 2. Nah, ini nggak boleh. Ini kan telunjuk sama telunjuk. Jadi di sini Bapak Ibu lihat kalau kayak gini anak biar soal gini, kalau kita ngajarin seperti itu ya Bapak Ibu, itu ngajar refleks. Ngajar dia mikir. Otaknya jadi lebih cepat mikirnya. Nah, karena kita ngelatih tidak hanya ngelatih ini aja, ngelatih kecepatan berpikir, tapi juga kita refleksnya dia gitu. Nah, coba ya kita agak cepat ya, bisa siap. 4. Kalau 4 gini dia mesti terus 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4. Nah, gitu ya. Nah, oke, makasih. Jadi Bapak Ibu nanti ajak anak bermain begitu. Dengan begitu, anak-anak itu dia akan bisa ingat sekali penjumlahan 1 sampai 4. Nah, itu nggak akan lupa. Jadi Bapak Ibu bisa ajak dia berlatih itu. Nah, demikian juga setelah itu, maka ini 1 sampai 5 ya. Setelah itu 5 ya. Nah, 5 kita bilang begini. Kita bilang ini 5 ya. Lalu kita bilang 5 ya. Terus udah gitu kita bilang ini juga 5. Nah, dia mulai pikir, oh 5 itu 4 sama 1. Nah, dia mikir 4 tambah 1. Nah, kemudian juga kita bilang ini 5, kita bilang ini juga 5. Oh, dia mulai mikir 5 itu 2 sama 3. Nah, gitu. 2 tambah 3. Nah, atau 3 tambah 2. Kemudian ini 5. Kita bilang. Ini juga 5 gitu. 5 berarti 5 3 tambah 2 gitu. 3 tambah 2. Dan jadi dia akan tahu oh 5 itu. Nah, Bapak Ibu lakukan ini dengan permainan jari seperti tadi berulang-ulang. Nah, setelah itu Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu harus lakukan adalah kasih anak itu setelah mereka jago ya. Syaratnya harus jago dulu nih. Jago ngitungnya udah bagus, 1 sampai 5 udah bagus, penjumlahan 1 sampai 5 mereka udah sangat lancar, sangat bagus sekali. Nah, Bapak Ibu lanjutkan dengan kasih soal. Kasih soal yang banyak. Lalu yang 6. Nah, penjumlahannya hasilnya 6. Ini kan 5 nih baru. Ini baru level 1 nih Bapak Ibu nih, baru yang di bawah nih 1. Nah, ini baru sini. Sekarang kita masuk sini nih. Yang 6. Nah, gimana nih ngajarin yang penjumlahannya hasilnya 6. Nah, ini berkali-kali saya ada masalah waktu ngajarin anak-anak dari daerah. Rata-rata susah juga gitu. Nggak gampang ternyata awalnya. Tapi ketika dia ngerti, cepat sekali Bapak Ibu. Nah, misalnya ngajarin begini ya. Kalau saya ngajarin yang penjumlahan 6 pakai jari. Saya selalu pakai jari gitu. Jadi saya bilang gini. Ini 6. Nah, dia mulai 6. Ini 6. Terus saya bilang, ini juga 6. Nah, dia mulai mikir. Oh, 6 itu 1 sama 5. Jadi dia akan tulis sih. 6 itu 1 sama 5. Nah, begitu. Setelah itu, ini 6. Saya bilang, lalu saya rapatkan ini. Kalau kayak gini gimana? Ini 6 juga kan? Oh iya, itu 6 juga. 6 itu 2 sama 4. Kan ini tadi 6. Cuma dipisahin begini aja. Iya, jadi dia nangkep. Oh, 6 itu 2 sama 4. Nah, jadi dia dapat lagi. 6 itu adalah 2 sama 4. Nah, kemudian berikutnya lagi. Ini 6. 6 itu kita geser lagi gini. Nah, ini yang jarinya susah digoyangin, susah ini. Nah, ini 6 itu adalah ternyata 3 sama 3 gitu. Nah, si anak dapat ide. Oh, dia 6 itu 3 sama 3 gitu. Nah, lakukan ini berulang-ulang sampai si anak paham. Nah, sudah paham, begitu ini
ajak dia bermain. Sebab kalau nggak lupa apalagi nanti kalau misal ngitung 7 itu berapa tambah berapa, susah tuh. Nah sekarang 6 dulu sampai mahir. Nah terus kita ajak main. Mainnya pakai apa? Bapak Ibu bisa pakai uang logam gini. Nah gini. Nah jadi ini ada 6 uang logam. Nah tapi bisa juga pengganti uang logam nih, saya pakai ini. Nah pakai ini. Nah kita lihat. Nah seperti itu. Ini ada 6 ya, 6. Nah saya mungkin pakai yang pengganti uang logam aja nih ya, 6 ya. Ini 6. Nah caranya gimana cara mainnya? Ini kan 6. Nah suruh si anak ini begini, kocok, dilepas. Wah ini berapa nih? Oh 6 itu adalah 5 sama 1. Nah jadi 6 itu adalah 5 ditambah 1 gitu. Kocok lagi biar anak-anak ini catat gitu loh. Nanti kocok lagi. 6 itu berapa? Oh 6 itu adalah 4 sama 2. Nah 6 itu 4 tambah 2. Nah kemudian kocok lagi gitu. Nah lihat. Wah 6 itu 2 sama 4. Nah jadi 6 itu 4 sama 2 gitu. Nah kemudian setelah itu kita bikin begini Bapak Ibu. Jadi sambil ngajar statistik untuk anak kelas 1 gitu. tanpa sadar ngajarin gitu. 4 tambah 2, 3 tambah 3. Nah kita bilang gini, ayo kita buat 6 itu 5 tambah 1 atau 4 tambah 2 atau 3 tambah 3. Berapa kali itu muncul? Oh ini 1 kali 5 tambah 1 muncul 1. Nah kemudian setelah itu kita bilang oh 4 tambah 2. Nah satu lagi di sini gitu kita bilang. Kemudian lakukan lagi gitu. Nah oh 3 sama 3 dapat 1 lagi gitu. Nah lakukan ini Bapak Ibu sampai 10 kali. Nah mungkin atau mungkin 50 kali juga boleh. 4 tambah 2. Nah gitu. Kemudian lagi misalnya seperti ini gitu ya. Nah kemudian 3 tambah 3 lagi gitu. Nah bikin gini tanpa sadar. Ini anak-anak ini tujuannya kenapa? Sambil bermain dia akan ingat. Dia nggak akan lupa kalau begini. Oh 3 tambah 3 tambah 1 gitu. Jadi begitu lakukan 50 kali Bapak Ibu. 50 kali kita lihat. Nanti mereka bisa lihat berulang lama-lama ingat. Oh 6 itu 5 tambah 1. 6 itu 4 tambah 2. Terus 3 tambah 3. Begitu. Dia akan nempel terus tuh. Nah setelah 6 baru masuk langkah berikutnya 7. Nah 7 ini ada masalah sedikit. Ketika anak itu bisa 6 sudah, maka ketika 7 dia ketukar-tukar. Nah biasanya begitu. Coba Bapak Ibu cek anak-anak yang misalnya yang lambat belajar. Nah dilatih. Dia suka ketukar-tukar. Tapi ketika udah ngerti anak itu jago banget. Tadinya lambat belajar bisa jadi jago. Nah jadi caranya adalah begini. Tadi 6 udah ya, kan 7. 7 langkahnya begini Bapak Ibu. Pertama tunjukin jari 7 gini. Ya. Kemudian kita bilang 7 itu adalah lihat begini. Ini 2, ini 5 gitu. Jadi kita bilang ini 7 ini adalah 2 dan 5. Oke. 7 itu adalah 2 dan 5. Nah, kemudian 7 itu kita bilang ini 7. 7 ini 3. Nah, ini kita geser nih. Jangan 7, kita geser. 3 dan 4. Nah, jadi 7 itu adalah 3 dan 4. Nah, kemudian 7 itu adalah kita bilang ini kan tadi 6. Ini 1. 6 dan 1 gitu. Nah, 7 itu adalah 6 dan 1 atau 1 dan 6. Nah, ini nanti Bapak Ibu di lapangan lihat. Kalau yang tadi yang penjumlahan 6-nya nggak lancar, maka penjumlahan 7-nya ketukar-tukar sama 6. Nah itu mungkin buat kita nggak akan ketukar-tukar, tapi bagi anak-anak, wah dia bisa ketukar-tukar nih 6 sama 7-nya, yang hasilnya 6 dan hasilnya 7.
Nah, makanya latihannya mesti banyak. Permainannya mesti banyak. Nah, kita bisa lakukan permainan yang lain, bikin permainan yang menarik lagi gitu. Ya, tadi yang 7 ini bisa pakai ini lagi. Misal tadi 7 ya, misal gini. Nah, ini 7. Nah, kita bilang, ayo kita main lagi gitu. Nah, jadi divariasi Bapak Ibu. Ini kita kocok. Nah, 7 itu berapa? Nah, 7 ini 4 sama 3. Ini kan 3, ini 4 gitu ya. Jadi 7 itu adalah 4 sama 3. Nah, ini gitu. Kemudian lagi, coba kita lihat lagi. Nah, 7 itu berapa di sini? Oh, 7 ini adalah 5 sama 2. Nah, yang ini. Gitu. Kita sekali lagi coba lihat mana gitu. Nah, tuh. Oh, 7 itu 3 sama 4. Nah, yang ini lagi. Ini 61-nya kapan munculnya nih? Belum, coba kita lihat. Nah, 7 itu 5 sama 4 sama 3 nih. 4 sama 3 terus nih, kayaknya banyak nih. Nah, begitu. Dan seterusnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ajak dia bermain seperti ini. Bermain seperti ini, lalu terus Bapak Ibu sampai dia paham. Lalu kita tes. Di 7 ini kita bisa mulai tes dalam arti begini. Tapi syaratnya harus sudah pasti bisa dulu. Nah, jadi kita bisa bilang 5 tambah berapa sama dengan 7, 4 tambah berapa sama dengan 7, 6 tambah berapa sama dengan 7 gitu ya. Ya, coba ya kita anggap Bapak Ibu, murid-murid dan juga di sini studio dianggap anak-anak boleh ngomong gitu ya. Nah, berarti bisa cepet ya. Kalau saya sebut 5, ini yang hasilnya 7 ya. 5 sebutnya 2 gitu ya. Kalau 4 3 gitu ya. Kalau 6 1 gitu ya. Oke ya, siap ya. Nah, 6 1 4 3 5 2 5 ya 3 2 1 5 5 6 1 3 4 2 4 3 1 6 6 4 3 4 2 5 wah gitu. Jadi caranya begitu Bapak Ibu. Dengan begitu anak-anak itu bisa cepat gitu loh. Dan dia kadang-kadang jawabannya bisa salah. Saking cepatnya Bapak Ibu nanya suka salah. Tapi ini benar-benar bermain gitu loh. Jadi 7 Bapak Ibu bisa lakukan dengan seperti itu gitu. Sekarang setelah itu gimana? Kita 8. Nah, 8 kita 8. Di permainannya beda lagi nih Bapak Ibu 8. Jadi jangan monoton. Bapak Ibu mesti kreatif nih mainannya biar anak-anak seru gitu. Nah, 8 kita bilang dulu awalnya konsepnya dulu. Konsepnya selalu mulai dengan konkret. Nih 8 gitu. Nggak boleh dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nggak boleh. Langsung bilang ini 8 gitu. Nah ini tadi berapa? 7. Ini 1. Oh, 8 itu adalah 7 sama 1. Nah, biar tulis 8 itu adalah 7 sama 1 gitu. Nah, kemudian ini 8. Nah, begini. Oh, 8 itu adalah 2 sama 6. Oke. 8 itu adalah 6 sama 2. Nah, terus ini 8. 8 itu kalau dipisah ini 3 sama 5. Nah, berarti 8 itu adalah 5 sama 3. Nah, kemudian setelah itu ini 8. 8 ini 4 sama 4. Nah, udah. Nah, 4 sama 4. Nah, sekarang lakukan ini. Terus Bapak Ibu variasi dengan permainan-permainan game yang lain yang tadi, atau permainan yang begini. Ini ada permainan lagi nih begini. Ini Bapak Ibu bikin kertas gitu. Jadi permainannya banyak nih Bapak Ibu biar anak-anak seneng nih gitu. Nah, ini permainan kertas. Nah, kemudian ini kita bermain caranya begini. Mungkin saya butuh asisten lagi nih. Ya. Nah, gini. Jadi caranya adalah seperti berikut Bapak Ibu. Jadi hasilnya 8 nih. Hasilnya 8. Ketika saya bilang 8, berarti dia mesti taruh
angka 7. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita cepet-cepetan Bu ya. Nih, Bu nih. Oke. Ya, sekarang kita cara mainnya gini. 8. Oke, 8. 8. Nah, 8. 8. 8. 8. 8. Nah, ya 8. 8. Ya, makasih. Ya, gitu Bapak Ibu. Seru kan? Jadi Bapak Ibu benar-benar di kelas itu hidup. Belajar matematik tuh bermain gitu loh. Wah, nanti Bapak Ibu kalau lakukan ini, anak-anak senang banget belajar matematika. Gak lagi anak-anak takut sama matematika. Ya kenapa? Karena arahnya apa? Wah, main lagi, seru nih. Belajar matematik seru. Kenapa? Main gitu. Nah, itu yang kita mau. Jadi setelah tadi 8, nah 8 pakai mesin learning lagi. Habis itu 9. Nah, 9. Sekarang 9. Gimana 9? 9 sama Bapak Ibu caranya. Seperti pakai tadi, pakai jari lagi. Pakai jari lagi 9. 9. Nah, kita bilang gini. Oke, sekarang kita lihat. Ini 9. Nah, 9 adalah kita lihat di sini 9 ini tadi 8. Berarti 1. 8 1. 8 1. Nah, dia mulai mikir. Oh iya, 8 sama 1. Gitu. Nah, bahkan pada taraf ini biarkan anak-anak yang ngerjain. Coba kamu yang isi. Nah, 9 itu berapa tambah berapa aja gitu. Nah, biasa seru tuh. Karena kan dia udah belajar 1 sampai 8. Dia sendiri yang pakai jari. Jadi kemudian kita suruh jelaskan ke depan si anak itu. Ayo coba maju ke depan. Misalnya ini 9. 9, ini 7, ini 2. Oh, 7 sama 2 gitu. Terus 9, nanti 6 sama 3. 9, 5 sama 4 gitu. Itu Bapak Ibu. Dan ini setelah dia kuasain ini ya, baru bermain. Bermainnya bisa kayak tadi kan banyak Bapak Ibu permainannya. Bisa pakai ini, bisa pakai yang angka seperti ini gitu loh. Ya nggak? Bisa pakai jari. Nah, kalau pakai jari begini Bapak Ibu. Jadi kita coba pakai jari. Seru kalau pakai jari. Tapi buat 9 aja gitu ya. 9 coba mungkin ya bisa maju. Nah, sekarang pakai jari gini. Nah, ya, jarinya di sini nanti ya. Jadi gini. Misalnya ini 9 ya semua ya. 9. Nah, ya. Nah, oke gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang 9. Ya, 9. Nah, 9. Nah, 9. Ya, 9. Nah, 9. 9. 9. Yang ngasih soal sih enak. yang oke. 9. 9. Nah, gitu ya, oke. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu nanti bermain berdua-berdua anak-anak gitu loh. Berdua-berdua dia pakai tunjuk jari. Wah, itu seru sekali Bapak Ibu. Jadi 9 dia bisa. Nah, setelah 9, jadi itu Bapak Ibu tentang 1 sampai 10 gitu ya. Sampai 9 tadi. 10-nya nih ada lagi sedikit menarik. Jadi ini kita udah sampai sini ngajarin anak gitu. Nah, kalau kita yang 10 nih. Menarik nih Bapak Ibu. 10 ini jadi khusus 10. Nah, nih. Ngajarnya gimana 10 ini? 10 begini. Ini 10. 10 ini kita pisah begini. 10 ini berarti 9 sama 1. Nah, 9 sama 1. Nah, terus 10 itu 2 sama 8. 10 itu 2 sama 8.
Kemudian 10 itu adalah ini 10 ini 7 sama 3. Nah, 7 sama 3. Nah, 10 itu adalah 4 sama 6 gitu. 10 itu 4 sama 6. Nah, 10 itu 5 sama 5. Nah, udah gini, ini ada yang unik, Bapak Ibu tahu nggak keunikannya? Cuma ada di bahasa Indonesia nih. Nah, gimana uniknya? Begini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat sini ya. Ini kita lihat di sini. 10 itu 5 sama 5. Perhatiin huruf depannya. 5, 5. 10 itu 4, depannya E. 6 sama 4, depannya E juga. 10 itu 7 sama 3, 7 T. Nah, 3 T juga depannya. Nah, 10 itu 8 sama 2, 8 D depannya. 2 D, 2 juga, D juga. Nah, 10 itu 9, depannya S. Nah, S, 1 depannya S. Nah, aneh kan, ajaib? Iya enggak? Di bahasa Inggris nggak bisa Bapak Ibu, coba. 8, 2, tuh. Oh, beda. Kalau kita D sama D nih. Kalau 10, 9, 9. 1 apa? 1. Wah, beda banget. Tapi kalau kita S sama S gitu. Jadi ini unik, keunikan bahasa Indonesia gitu di matematika. Nah, akhirnya sampai uniknya siapa? Ada guru yang bikin lagu akhirnya. Jadi lagunya lagu bertamasya gitu. Jadi SS19, DD28, TT3 dan 7, EE4 dan 6, 5 dan 5, semua jumlah 10. Nah, jadi ini ada lagunya. Lagunya tapi bermain. Anak-anak ini bermain, jadi nggak lupa. Bermainnya gimana? Begini Bapak Ibu. Jadi ketika ngomong SS19, DD28, TT3 dan 7, EE4 dan 6, LL5 dan 5, semua jumlah 10. Nah, seru kan? Kebayang nggak Bapak Ibu? Di kelas nyanyi gitu loh. Nyanyi tapi ini dia belajar. Jadi pasangan 10 ini sangat penting. Baik nanti untuk perkalian maupun untuk pengurangan. Makanya harus ingat akhirnya dibikin lagu supaya nggak lupa-lupa gitu. Coba Bapak Ibu semua yang di ini, yang di tempat dan juga yang di studio ini, coba gerakin tangannya ya. Tapi ini yang bisa nyanyi ya. Nyanyi ya. Oke ya, siap ya. Sambil tangannya ya. Saya juga ngikutin tangannya. Bapak Ibu semua ikutin tangannya nih ya. Oke, ayo mulai. Ya. Silakan. 19, DD28, TT3 dan 7, DE4 dan 6, LL5 dan 5, semua jumlah 10, SS, DD, TT, LL. Salah. SS, maksudnya SSS, DD, TT, EE, LL. Nah, gitu. Ya, lama-lama kebiasaan. Dan Bapak Ibu benar-benar enjoy di kelas gitu loh. Karena anak itu bergerak, tangan bergerak, terus sudah gitu bersuara, ada gerak, ada otak berpikir. Itu lengkap semua Bapak Ibu. Saya jamin kelas jadi kelas asik. Nah, nanti kelas Ibu itu kelas yang sangat menyenangkan. Nah, gitu. Jadi kerjanya apa? Belajar matematik gimana? Nyanyi. Belajar matematik apa? Main game. Jadi matematik apa? Wah, asik matematik. Nah, itulah yang kita mau Bapak Ibu. Dengan demikian, semua nanti akan suka matematika. Sehingga pak pandai berhitung. Nah, ini. Jadi 10 nih udah nih. Ini udah selesai. Nah, ini udah bagus banget nih kalau selesai ini. Nah, jadi
dia ini udah nguasain yang luar biasa sampai sini. Nah, kemudian selanjutnya 10 tambah, 9 tambah, 8 tambah, 7 tambah, sama 6 tambah. Nah, sekarang kita kerjain itu ya. Oke, gimana caranya? 10 tambah. Ngajarinnya begini Bapak Ibu. Sebab kalau sudah bisa ini semuanya jadi gampang gitu ya. Oke, sekarang kita lihat 10 tambah. Pada layar di sini kita lihat, kita ngajarin pertama 10 tambah. Kemudian 9 tambah, 8 tambah, 7 tambah, 6 tambah. Nah, pada waktu belajar 10 tambah, kita ngajarkan ada 10 tambah 1. 10 tambah 2, 10 tambah 3, 10 tambah 4, 10 tambah 5, 10 tambah 6, 10 tambah 7, 10 tambah 8, 10 tambah 9. Nanti kalau 9 tambah, 9-nya tambah 2. 9 tambah 1 kenapa nggak dipelajarin? Karena kan itu penjumlahan di bawah 10. Tadi kan udah tahu 1 tambah 9, 10. 9 tambah 1, 10. Jadi nggak usah dipelajarin lagi. 9 tambah 3. 9 tambah 4. 9 tambah 5, 9 tambah 6, 9 tambah 7, 9 tambah 8, 9 tambah 9. Nah, kemudian 8 tambah 3. Nah, kenapa 8 tambah 2 enggak? 8 tambah 2 kan udah 10. 8 tambah 1 kenapa enggak? Nah, udah itu tadi penjumlahan di bawah 10. Nah, 8 tambah 4, 8 tambah 5, 8 tambah 6, 8 7, 8 tambah 8. Kenapa 8 tambah 9 enggak? Karena 9 tambah 8 udah. Nah, terus setelah itu 7 tambah 4, 7 tambah 5, 7 tambah 6, 7 tambah 7. Lalu 6 tambah 5, 6 tambah 6. Ini aja yang perlu dipelajari. Sesudah pelajaran ini selesai, saya jamin 100% semua penjumlahan bisa. Nah, kan gampang. Sekarang 10 tambah dulu. Gimana ngajarin 10 tambah? Nah, 10 tambah. Bisa macam-macam nih Bapak Ibu ngajarinnya. Pakai alat peraga juga bisa gitu ya. Kalau mau pakai alat peraga simple. Bapak Ibu bisa ini. Nih kita bikin gini ya. Ini adalah keping 10 misalkan. Dan ini putih warnanya jadi nggak kelihatan, saya bikin ini. Nah begini, ini 1 ya, ini 10, ini 10, saya kasih titik nih. Nah 10 tuh, ini 10 nih 1, jadi 10 sama 1. Nah jadi kita bilang nih, yang ini namanya 11 gitu. Jadi kita bilang, jadi ini 11 terdiri dari 10 sama 1. Nah gitu. Nah kemudian setelah itu kita bilang, kalau saya tambah 1 lagi, nah 10 tambah 2. Nah jadi kita bilang gini, 10 tambah 2 di sini. Nah titikin lagi sini, 10 tambah 2 ini namanya 12. Nah jadi 10 tambah 2, 12. Nah kemudian 10 tambah 3. Nah, 10 tambah 3 di sini 13. Lalu 10 tambah 4 14. Dan seterusnya 10 tambah 5 15. Nah, cepat sekali. Jadi nanti kita bikin tulis 10 tambah 1 11. 10 tambah 2 12. 10 tambah 3 13. 10 tambah 4 14. Nah, 10 tambah 5, 15, 10 tambah 6, 16, 10 tambah 7, 17, 10 tambah 8, 18, 10 tambah 9, 19. Nah, begitu. Jadi, kita bikin begini, anak-anak ini cepat. 10 tambah, pasti cepat selesai. Jadi, ketika dia bilang, 10 tambah, wah cepat sekali. Nah, coba misalnya nanti Bapak Ibu bisa ngetesnya begini. Nah, teman di studio juga akan jawab ya. Ketika saya bilang 10 tambah 4, nah jawab 14, dan 10 tambah 3, 13, dan seterusnya ya. 10 tambah 6, 10 tambah 5, 10 tambah 4, 10 tambah 7, 10 tambah 8, 10 tambah 9, 10 tambah 2, 10 tambah 3, 10 tambah 5, 10 tambah 7, 10 tambah 1, 10 tambah 9. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi cepat. Nah itu Bapak Ibu dengan mengerjakan itu maka ya. Nah ini Bapak Ibu bisa
selesaikan ini ya, kalau lihat. Yang ini udah selesai. Cepet sekali ngajarinnya yang ini. Nah, berarti tinggal segini. Tinggal sedikit. Ini udah dengan cara yang tadi gitu loh. Nah, kemudian sekarang 9 tambah. Nah, 9 tambah begini Bapak Ibu. Kalau 9 tambah ngajarinnya. Gimana ngajarin 9 tambah ini gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat 9 tambah. 9 tambah. Saya mau, misalkan saya punya gini. Saya bilang misalnya ini saya punya 10 nih. Nah, ini ada 10. 10 saya bilang 10 saya buang 1. Saya bilang gitu. Jadi saya buang 1 di sini. Saya robek 1 nih. Nah, saya robek 1. Kemudian saya bilang ini 9. Kita bilang 9. Nah, sekarang 9 ditambah 2. Nah, sekarang kita lihat 9 mau ditambah 2 nih. 9 kita mau tambahin 2 di sini. Ini 1. Nah, kemudian kita tambahin ini 1, 2. 9 ditambah 2. Ini 9, ini 2. Berapa 9 ditambah 2? Nah, tentunya kita akan berpikir 9 ditambah 2. Gimana ya? Biasa orang hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ya. Nah, kalau pakai cara itu 9 tambah 2 itu. Nah, ini lebih jelas. Terima kasih. Nah, jadi 9 tambah 2 lama kalau ngitung begitu. Gimana caranya? Nah, pakai akal. 5, 9 tambah 2. Oh, ini satunya ke sini. 10 sama 1. 10 sama 1 itu kan 11. Oh iya. Nah, jadi si anak sampai tahu. Oh, ini 9 ditambah 2 itu sama aja 10 tambah 1. Jadi kalau begitu gini cara mikirnya. Saya punya 9. Saya punya 2. Saya pindahin ke sini 1. Jadi 10. 10 sama 1, 11. Nah, kalau begitu berarti kalau 10 tadi saya ulangi 9 tambah 2, satunya pindah ke sini 10 tambah 1, 11. Oh, berarti kalau begitu 9 tambah 3, satunya pindah ke sini 12. Nah, mulai kebayang tuh dia 12. Nah, kalau 9 tambah 4, dia tahu satunya pindah ke sini 13. 9 tambah 5, satunya pindah ke sini 14. Nah, gitu. Jadi dia tahu 9 tambah 6, satunya pindah ke sini jadi 15. Begitu. Akhirnya si anak ini nangkep. Oh, 9 tambah gampang dong. Kalau 9 tambah 2, satunya pindah ke sini. Tadi jadi 11. 10 tambah 1, 11. 9 tambah 3, 12. 9 tambah 4, 13. 9 tambah 5, 14. 9 tambah 6, 15. 9 tambah 7, 16. 9 tambah 8, 17. 9 tambah 9, 18. Nah, jadi itu cepat sekali Bapak Ibu. Sehingga, tapi ini anak nggak boleh pakai jari. Jadi suruh membayangkan jarinya. Jadi dia mulai membayangkan jarinya. Oke, 9 tambah 7. Oh, ada 7 tadi. 7, kemudian 16. Karena satunya pindah ke kotak sana. Atau kalau Bapak Ibu mau bicara pakai ini, bilangnya begini. 9 ditambah 7. 9 di kepala gitu. 7 di tangan. Satunya pindah ke kepala jadi 10. 10 tambah 6, 16 gitu. Nah, jadi anak itu ngerti logikanya. Oh, kenapa 9 tambah 2 itu adalah 11. Nah, jadi kenapa 9 tambah 5 itu 14? Alasannya apa? 9 tambah 5, 14. Kenapa 14? Kita tanya. Oh, alasannya
9 di kepala, 5 di tangan. Nah, satunya pindah ke kepala jadi 10, 10 tambah 4, 14. Begitu. Jadi dia cepat sekali Bapak Ibu. Ngajar ini ya Bapak Ibu, dari pengalaman saya itu sangat cepat. Jadi 9 tambah itu enggak susah ngajarinnya. Masuk ke jadi 9 tambah nih. Nah, ini 9 tambah sudah nih. Jadi ini sudah. Tinggal sedikit Bapak Ibu ngajarin. Sebab kalau ini udah selesai, bisa semua. Gitu. Lalu kita begitu 9 tambah 10 tambah udah, ya sekarang 8 tambah. Gimana ngajarin 8 tambah? Sama konsepnya Bapak Ibu. 8 tambah caranya adalah seperti tadi. Kita lihat. Ini 8 misalnya kita bilang. Nah, ini kita 8. Kemudian kita terlihat 8. 8 tambah berapa? Gitu kan? Nah, sekarang kita lihat misalnya di sini 8 ditambah 3 dulu. 8 tambah 3. Berarti 8 sama 3. Ini 2 tambah 1 nih. Ya. Jadi 8 ditambah 3. Nah, 8 tambah 3, 2-nya pindah ke sini. Nah, berarti 10 sama 1, 11. Nah, begitu ya. Jadi si anak itu suruh eksplorasi Bapak Ibu. Kemudian kita bilang lagi 8 tambah 4 gitu. Nah, 8 tambah 4. Nah, 8 tambah 4. 2-nya ke sini. Oh, berarti 8 ditambah 4 adalah 12 gitu. Dan 8 tambah 5. 8 tambah 5, sini 8 tambah 5 berarti 2-nya ke sini sama dengan 13. Nah, 8 tambah 6 tambah 1 lagi ya. 8 tambah 6 adalah 14. Kemudian 8 tambah 7 15, 8 tambah 8 16. Nah, gitu. Selesai. Ini Bapak Ibu mereka biasanya gunakan jari mereka. Boleh 8 tambah 4. 2-nya ke sana, 12. Nah, 8 tambah 5. 2-nya ke kepala, 13. 8 tambah 7. 2-nya ke kepala, 15. 8 tambah jadi 8. 2-nya pindah, 16. Jadi 8 tambah, misal 8 tambah 4, 12. Dan seterusnya. Ya, begitu Bapak Ibu. Ini 8 tambah. 8 tambah, setelah itu Bapak Ibu banyak latihan anak-anak. Jadi 8 tambah. Nah, kalau 8 tambah sudah, berarti ini udah hampir selesai nih Bapak Ibu penjumlahan. Berarti 8 tambah udah selesai nih. Ini. Nah, tinggal 7 tambah. 7 tambah ini cuma tambah 6 tambah cuma tinggal 6. Habis itu semua penjumlahan bisa. Nah, berapa lama untuk ngajar ini? Ngajar nih kalau Bapak Ibu ngajar tiap hari 2 jam atau 1 jam lah. Nah, kalau tiap hari 2 jam, 4 hari selesai lah. Tapi kalau 1 hari 1 jam, 1 minggu selesai. Selesai nanti sampai penjumlahan banyak digit nih. Gitu. Nah, kita kan rencananya tiap 2 minggu nih Bapak Ibu. Tiap 2 minggu penjumlahan. Nah, selesai ini Bapak Ibu praktekkan ini semua. Praktekkan untuk sampai penjumlahan tadi 6 tambah ini Bapak Ibu 1 minggu. Nanti 1 minggu lagi adalah penjumlahan yang 2 digit, 3 digit dan seterusnya. Yang kita akan belajarin juga dengan cara yang gampang. Jadi Bapak Ibu waktunya adalah 2 minggu nanti Bapak Ibu praktekkan. Nah, pakai machine learning, pilih anaknya kalau pilih ya saya usulkan anak yang dianggap paling nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau boleh dianggap dari kelas itu dianggap yang paling orang mungkin anggap paling yang matematika paling rendah lah gitu. Jadi misalnya yang nilai matematika selalu 0, 1, do, re, mi gitu ya. 1, 2, 3 gitu. Nah, itu yang dilatih Bapak Ibu. Nanti setelah dilatih, yaitu
bisa menunjukkan kepada teman-temannya, wah dia nih tadi yang nggak bisa apa-apa sekarang jadi hebat loh gitu. Nah teman-temannya akan ngiri, jadi pengen diajarin juga sama Bapak Ibu gitu. Nah jadi saya pikir ini menarik sekali Bapak Ibu. Kalau saya berkali-kali ada banyak pengalaman dari kelas yang saya ambil, anak yang nggak bisa gitu ya, tiba-tiba jadi bisa, wah teman-temannya pada ngiri semua. Nah, jadi cara ngajarnya seperti tadi, dengan bermain, benar-benar bermain gitu ya. Nah paling udah ada machine learning. Sekarang 7 tambah caranya sama Bapak Ibu tadi, jadi persis sama 7 tambah. Nah kita bilang ini 7 nih, ini 7 ditambah, nah sekarang ini cuman sedikit nih, 7 tambah 4, kemudian 7 tambah 5, 7 tambah 6, 7 ditambah 7, cuman segini. Nah sekarang 7 ditambah 4, nah kita lihat persis sama, 7 tambah 4, ini 3-nya pindah sini, 2, 3 gitu. Nah berarti masih ada 1, 10 sama 1, 11. 7 tambah 5 tambah 1 lagi nih, 3-nya pindah ke sini, berarti 12. 7 tambah 6 13, 7 tambah 7 14. Nah ini setelah Bapak Ibu selesai ini kan harus mencomak ya, nggak boleh pakai tangan. Nah kita latih mereka setelah membayangkan, kita bilang 7 tambah 4 11, 7 tambah 5 12, 7 tambah 6 13, 7 tambah 7 14, kan cuma 4. Nah kita balapan. Nah ini studio coba balapan, Bapak Ibu coba ikut balapan ya. Balapan saya sebutin, nggak boleh nyontek. Coba sekarang ya, 7 tambah 7 7 tambah 3, 7 enggak, ini 7 tambah 7 tambah 4, 7 tambah 5, 7 tambah 7, 7 tambah 6, 7 tambah 5, 7 tambah 7, 7 tambah 4. Nah sekarang saya sebutin 4, langsung berarti 4 tambah 7 ya. Jadi gitu ya. 4, 5, 7, 6, 7, 4, 7, 6, 7, 4, 7, 6, 4, 5, 7, 6, 5, 4, 7, 6, 4. Seperti itu Bapak Ibu melatihnya ya. Jadi benar-benar anak itu dilatih kecepatan. Sebab orang-orang dari Sumatera ini, khususnya dari Sumatera Utara ini jago-jago ngitung gitu loh. Kalau ngitung cepat sekali gitu. Makanya dilatih dengan cara ini. Wah ini nanti jadi hebat semua. Seluruh anak Pak nanti ketika ditanya udah bisa jawab cepet banget gitu. Berarti 7 tambah udah selesai nih. Nah tinggal 6 tambah. 6 tambah gampang, cuma 6 tambah 5 tambah 6 tambah 6, itu mah nggak usah pakai alat peraga gitu. Ya 6 tambah 5 Bapak Ibu pakai jari aja gitu, 11, 6 tambah 6 12, udah suruh ngapalin dia selesai. Berarti penjumlahan, jadi penjumlahan dari 1, jadi level dasarnya udah selesai semua tuh ya. Jadi kalau kita lihat tadi dari ininya, dari ininya tampilnya di sini, kalau kita lihat dari rencananya berarti 10 tambah udah, 9 tambah udah, 8 tambah udah, 7 tambah udah, 6 tambah udah, selesai. Nah kalau ini udah nguasain, udah sekarang Bapak Ibu mau belajar apa juga bisa, penjumlahan berapa digit aja bisa, udah gitu doang, so simple, sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Jadi ini kita udah kuasain semua, kita tinggal masuk sekarang ini. Nah ini yang paling seru. Nah, karena dasarnya udah kuasain, sekarang kita masuk ke dalam aplikasi ini sebenarnya. Ya lebih karena penjumlahan bisa 2 digit ya, misalnya gini.
Katakan 22 ditambah 3 berapa? Saya pernah tanya nih anak di daerah, mau saya berkunjung ke sana. Ada guru yang jawab, ini hasilnya 52. Nah, saya tanya, kenapa hasilnya 52? Jawabannya apa? Ini di depan Ibu. Bapak, ini di depan 2. Ini 3 di depan. 2 tambah 3, 5. 2 ini nggak ada pasangannya, jadi saya tulis 2. Maka hasilnya 52. Nah, ini benar terjadi Bapak Ibu. Nah, kenapa bisa salah begini? Berarti salah konsep ajarnya. Nah, gimana supaya nggak salah konsep? Nah, ini pakai alat peraga. Jadi Bapak Ibu, kita ambil alat peraga ini. Jadi kita lihat, misalkan gini. Ini kita mau menghitung 22 ditambah 3. 22 ditambah 3. Gimana ngajarinnya? Nah, ini 20, ini 10. Ini 10. 20. 22. Ini 2. Ditambah 3. Tambah 3. Nah, kita tambahin 3. 1, 2, 3. Nah, coba Bapak Ibu lihat. 22 ditambah 3. Dia akan lihat. Oh, yang birunya tetap nih. 20. Jadi ini yang biru nih. Ini yang biru. Ini biru. Ini dia. 20 biru nih gitu. 3 ini 2 sama 3. Ini yang putih nih. Nah, atau yang hitam di sini tulisannya. Berarti 2 sama 3 5. Nah. Jadi 25. Nggak mungkin salah ngitung kalau pakai alat peraga ini. Gitu. Jadi kalau misalnya dia katakan 31 ditambah 2, maka kita tinggal lihat 31 ini 30, 1 tambah 2. Oh, puluhannya ini 3. Kemudian satuannya 1 tambah 2, 3. Nah, 33. Nggak bakal salah Bapak Ibu. Dia nggak akan jawab 51. Gitu. Kenapa? Karena dia lihat alat peraga. Alat peraganya ini dari simpel sekali. Nah, jadi gitu. Jadi ketika mulai misalnya 22 ditambah 5, dia akan lihat apa? Oh, ini biru nih yang depan. Nah, 2, ini putih, 7, 27. Gitu. Jadi dia bisa ngitung cepat sekali nih Bapak Ibu. Nah, 31 tambah 5. Berarti ini puluhannya 3. Nah, ini satuannya yang putih nih. Nah, begitu. Jadi dia bisa cepat. Ya. Coba habis itu kita latihan. Nah, anak-anak itu suruh latihan. Latihan cepat. Nah, coba kita latihan lagi nih. Sama. 21 tambah 3. 32 tambah 4. 41 tambah 5. 52 tambah 7. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kita latih terus sampai dia mantap. Nah, sesudah jago dia gini, baru kita masuk penjumlahan yang berikutnya. Nih, penjumlahannya adalah 20. Misal 22 ditambah 23. Gitu. Nah, gimana cara ngejumlahinnya ini? Jadi kita lihat dulu. 22. Nah, ini ditambah 23. Nah, tambah 23. Nah, jadi 22 ditambah 23. Nah, mungkin pakai yang ini nih, pakai apa? Pakai kertas ini. Nah, biar lebih jelas. 22 ditambah 23. Ini 22 ditambah 23. Jadi ini 22
22 ditambah 23 nih. Nah, jadi hasilnya adalah kita lihat sini. Oh, ini 22. Ini 23. 23. Berarti ini 20 depan ini ditambah 20 ini. Jadi 4 puluhannya. Oh, 40. Nah, berarti kita jawab di sini 22 ditambah 23 ini berarti 40 nih. Kemudian ini yang putihnya 2 sama 3. 2 sama 3. 5. Jadi si anak itu melihat, oh berarti ini depan tambah depan, yaitu puluhannya dijumlahin. Lalu satuannya dijumlahin. Jadi 45. Nah, itu dia nangkep tuh. Kalau sebelumnya nggak nangkep, sekarang bisa nangkep. Jadi 31 ditambah 32 dia akan mikir. 31, 32 berarti 63. Nah, gitu. Jadi dia bisa nangkep cepet. Nah, sekarang 42 ditambah 41 berapa? 83. Nah, begitu. Jadi itu dengan begitu hitungnya jadi cepat Bapak Ibu. Nah, terus sekarang kalau misalnya coba ya kita hitung lagi ya. Nah, 41 tambah 45 86. 52 tambah 53 105. 51 tambah 27 berapa? 78. 61 tambah 22 nah begitu. Kasih soal yang banyak Bapak Ibu pada anak-anak ini. Nah, sesudah ini masuk, baru kita masuk ke yang berikutnya. Ini yang lebih seru lagi. Lebih seru lagi. Jadi Bapak Ibu bisa kasih begini. 27 ditambah 5. Nah, gimana nih? 27 ditambah 5. Ngitungnya gimana? Nah, kita lihat. 20 ya 7 nih. 27 ditambah ini 5. Nah, ini ada 5. 27 ditambah 5. Nah, jadi gimana yang hitungnya? Mungkin kita mikir, wah 27 ditambah 5. Putih gabung putih. Nah, jadi cara ngitungnya gimana? Puluhannya tulis dulu. Nah, gitu. Terus satuannya 7 tambah 5. Ini kan udah jago di sebelumnya tadi. Tadi kan sebelumnya udah jago. Hitung 7 tambah 5, 4 tambah 8, 5 tambah 9, udah jago gitu. Nah, 7 tambah 5, 12. 12 itu kita tahu adalah 10 tambah 2. Jadi 12 itu adalah 10 tambah 2. Nah, gitu. Kan 5 tambah 7, 12. 12 itu 10 sama 2. Nah, ini 10. Saya tukar aja sama yang biru. Tukar. Jadi 10-nya sekarang ada 3. 32. Nah, gitu caranya. Jadi 27 tambah 5 itu hasilnya 32. Tapi pakai alat peraga ini. Jadi dia ngerti. Lagi ya, coba ya. 36 ditambah 9. Kita lihat. 36. Nah, kita 36. Ini misalnya 36 nih. Ini 36 ditambah 9. 9. Nah, ini 9. 36 ditambah 9. Berarti puluhannya ada 3 nih. Tulis 3. 6 tambah 9. Kita udah tahu tadi jago. Berapa? 15. 15 itu adalah 10 sama 5. Nah, gitu. Oh, berarti 10 sama 5 nih. 10 sama 5. Ini 10, ini 5. Nah, ini 10 tambah 3. Nah, jadi puluhannya ini tukar dulu nih. Sama ini 10, tukar sama yang biru. Nah, jadi yang birunya sekarang ada 4. 45 gitu.
36 tambah 9, 45. Wah, udah gitu, udah nangkep nih. Nah, idenya. Nah, baru kita ngitung aja nih cara cepetnya. Cara cepetnya begini, Bapak Ibu. Ya, coba ya. Nah, itu 59 ditambah, misalnya tambah 8. Anak-anak suruh ngebayangkan, 5-nya biru nih, kita tulis biru. 9 tambah 8, 17. 17 itu 10 sama 7. Nah, 10 ini yang biru juga, tukar sama yang biru. 10 sama 5. Nah ini 1 sama 5, jadi 6. Birunya jadi ada 6. 67. Gitu. Ya, sekarang 78 ditambah 6. Berarti 70-an. 8 ditambah 6, 14. 14 itu 10 sama 4. Nah, 10-nya ini tulis satu kecil ya. Nah, supaya nanti 10 ini digabung sama ini. Jadi puluhannya ada 1 sama 7, 8, 4. Gitu ya. Nah, sekarang 92 ditambah 9. 9 puluhannya. 2 tambah 9, 11. Nah, begitu. Jadi hasilnya 9 tambah 1, 10, 101. Nah, begitu Bapak Ibu. Sekarang kita lebih cepat lagi. Nah, coba kita belajar lebih cepat lagi ya. Hitungnya lebih cepat lagi gini. 36 ditambah 7, lihat pola. Ini 3. Logikanya 3 ini pasti jadi 4 karena ini ada 1 dari sini. 6 tambah 7 jadi 4. Nah, 6 tambah 7 13. 10-nya kan udah digabung ke sini. Jadi masih ada 3 belakang. Nah, seperti itu. Jadi 48 ditambah 9, 4-nya pasti jadi 5. 5. Nah, kenapa? Karena ada 1 dari sini. Jadi kan ini 17, satunya gabung ke 4 jadi 5. Nah, 17-nya satuannya 7. Gitu. Ya. 38 ditambah 6. Depannya berapa? 4, terus belakangnya 4 gitu ya. Yuk, sekarang kita latihan sama-sama ya. Nah, berapa? 59 ditambah 7. Depannya berapa? Belakangnya 6. 66 ditambah 8, depannya berapa? 7. Belakangnya? 4. 59 ditambah 6, depannya berapa? 6. Belakangnya? 5. 39 ditambah 9, depannya berapa? 4. Belakangnya? 8. Nah, kan cepet. Sekarang 29 ditambah 6, depannya berapa? 3. Belakangnya? 5. Nah, 36 ditambah 6, depannya? 4. Belakangnya? 2. Nah, sekarang sebut langsung jawabannya. Bapak Ibu yang jawab rame-rame, yang termasuk yang di studio sini. Oke ya, rame-rame ya, balapan ya. Nah, cepet-cepetan ya. Oke. 39 tambah 2 berapa? 41. Nah, 28 tambah 8. 36. Nah, 29 tambah 9. 38. Nah, 19 tambah 6. 25. Nah, 26 ditambah 7. 33. Tapi kan cepet nyebut dulu gitu ya. Nah, 36 tambah 6. 42. 25 tambah 9. 34. 28 tambah 8. 36. 29 tambah 6. 35. 19 tambah 9. 28. Nah, lagi. Latihan terus nih biar Bapak Ibu matang. Oke, sekarang ya. 68 tambah 8. 76. Nah, itu kan makin lancar. 66 tambah 6. 72. Nah, 59 ditambah 8. 67. 52 tambah 2. 54. Jangan 64. Ntar kasih kan. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu latihan terus seperti itu, anak-anak cepat sekali ngitungnya nanti gitu loh. Nah, dengan begitu itu bisa ngitung sangat cepat. Nah,
sekarang berikutnya lagi terakhir nih bang, yang soal ini 2 digit, penimbangan 2 digit. 25 ditambah 37. Nah, sekarang sama 25, saya punya 25. Sama caranya tunjukin pakai ini dulu. 25. 37. 37. Nah, 7 nih 37. Nah, ini 37. Ini kita pakai ini dulu ya. Nah, yang hitam. Yang kelihatan coklat. 25 ditambah 37. Nah, ini ya. Jadi sekarang 25 tambah 37. Hasilnya lihat yang biru. Birunya 2 sama 3, 5. Terus 5 tambah 7, 12. 12 itu 10 sama 2. 10 sama 2. Nah, jadi ini kita 10 sama 2. Nah, coba kita lihat. Ini 10 sama 2 nih, gitu. Nah, 10-nya ini kita tukar. Jadi menjadi yang biru. Birunya mana lagi nih? Nah, ini dia. Nah, ini tukar. Jadi birunya sekarang ada 6. 5 sama 1. Jadi birunya 6. Putihnya 2. Nah, begitu caranya. Jadi 25 tambah 37 itu 62. Nah, pakai alat peraga. Sekarang kita lihat caranya. Mulai hitung lagi tadi kayak tadi. Kita hitung misalnya 37 ditambah 36. Puluhannya 6. Nah, satuannya 7 tambah 6, 13. 13 itu 10 sama 3. Jadi 73. Karena ini puluhan juga, ini puluhan. Jadi 73. Nah, kalau misalnya 38 tambah 39, depannya berapa? Kan ini 6. Tapi dapat 1 ya, jadi berapa? 7. Belakangnya 7, karena 8 tambah 9 adalah 17. Satunya udah gabung ke 6, 7. Jadi 77 gitu. Jadi itu cara cepatnya. Kalau cara lambatnya adalah tadi 6 tambah 6 adalah 3 tambah 3, 6. 8 tambah 9, 17. Nah, seperti itu. Lalu 6 ditambah 1, 7, 77 gitu. Nah, boleh pakai cara yang lambat, tapi diharapkan anak-anak nanti semua bisa pakai cara seperti ini. Gitu. Ya, coba sekarang kita lihat cara cepat ya. Wah. Depannya aja dulu sebutin ya. 39 ditambah 28, depannya berapa? 6. Nah, depannya 6. Rame-rame ya Bapak Ibu di tempat juga bisa sebut. Belakangnya 7. Nah, karena ini 17, satunya udah gabung sini ya. Nah, sekarang oke lagi ya. 29 ditambah 26, depannya 5. belakangnya 5. 36 ditambah 26, depannya 6. belakangnya 2. 2. 18 ditambah 28, depannya 4. belakangnya 6. 6. Oke, sekarang lagi. Ya. Sekarang kita lagi hitung lagi. Saya nggak usah ngitung depannya atau belakangnya, Bapak Ibu langsung jawab ya, cepet ya. Oke ya. 26 tambah 26. 52. 27 tambah 28. 55. Nah, 29 tambah 23. 52. Nah, 36 tambah 29. 65. Nah, cepet kan? Ya. 49 ditambah 46. 95. Nah, 86 ditambah 27. 13. Nah, 66 ditambah 59. 125. Nah, itu kan cepet. Ya nggak? Jadi, itu cara hitungnya Bapak Ibu. Berarti bisa sangat cepat sekali gitu loh. Jadi Bapak Ibu bisa ajarkan anak dengan sangat cepat. Yuk. 376 ditambah 289. Kita lihat caranya begini.
pelan-pelan dulu. Ratusannya kita jumlahin. 3 tambah 2 itu 5 ratusannya. Puluhannya kita jumlahin. 7 tambah 8 berapa? 15. 15 puluhan. Berarti 1 ratusan 50. 15 nih. 15 itu terdiri dari 1 ratusan 50-an. Nah, ini lagi. 6 tambah 9, 15. 15 satuan ini terdiri dari 1 puluhan 5 satuan. Nah, hasilnya berapa? Ratusan gabung ratusan. 5 tambah 1, 6. Puluhan gabung puluhan. Nah, satuannya 5. Gampang gitu ya. Itu cara lambatnya gitu ya. Sekarang nanti ada lagi cara cepatnya ya. Sekarang kita lihat cara lambatnya dulu nih. 598 ditambah 386. Cara lambatnya dulu. 5 tambah 3 8. 9 tambah 8 17. 17 puluhan adalah 1 ratusan 7 puluhan. 8 tambah 6 14. 14 satuan itu 1 puluhan 4 satuan. Nah, kemudian apa? 8 tambah 1 9. 7 tambah 1 8. Satuannya 4. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, sesudah ini sekarang kita cara cepet nih. Cara cepetnya ya. Oke, kita belajar cara cepat. Kalau ini kan tadi tulis dulu satu-satu, sedangkan konsep gasing adalah mencongak. Jadi ya anak itu harus mencongak jago. Nah, itu gasing. Kalau nggak mencongak bukan gasing, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita belajar gasing nih. Sekarang ya. 486 ditambah 379. Cara gasingnya begini, Bapak Ibu. Pertama 4 tambah 3 dulu. Pikir kita. 7. 7 ditambah 1 enggak ya? Nah, cuman kita pikir 7 tambah 1. Iya, tambah 1 karena nih ininya puluhannya lebih besar dari 10. Jadi tambah 1. Ini 4 tambah 3 7 tambah 1 8. Nah, gitu. Terus berikutnya 8 tambah 7 15. Satunya kan udah pindah ke sini. 8 tambah 7 15. Berarti 5. 5 tambah 1 enggak ya? 5 ditambah 1. Iya, tambah 1 karena di sini lebih besar dari 10. Berarti 6. Nah, belakang 6 tambah 9 15. Satunya udah dipakai, tinggal 5. Nah, gitu. Jadi gampang sekali Bapak Ibu. 486 saya ulangi tambah 379. Kita lihat ya, 4 tambah 3 7 tambah 1 enggak? Lihatnya gitu aja. Nah, lirik kanan gitu. Lirik kanan. Oh, ke kanan ini ternyata lebih dari 10. Kalau lebih dari 10, udah tambahin 1 aja 8. Terus 8 tambah 7. Lihat. 8 tambah 7 15. Ambil 5-nya, satunya kan udah dipakai ya. Nah, 5. Lalu 5. 5 tambah 1 enggak ya? Lirik kanan. Oh, lebih dari 10. Ya udah tambahin 1, 86. Belakangnya 5 gitu ya. Oke, sekarang kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita coba sama-sama. 239 ditambah 188. Depannya berapa? 4 kan? Kenapa 4? Karena 3 ditambah 1. Oke. Ini berapa? Angka kedua kan 11 ya. Tapi yang ditulis berapa? 1 tambah 1 ya. 2. Terus belakangnya 7. Nah, gitu. Bisa ya? Oke, sekarang ya. 2, 4, 5 ditambah 3, 6, 6. Depannya langsung 6. Setelah itu 1. Setelah itu wow, dijago tuh ya. 5, 6, 9 ditambah 2, 6, 9. Depannya 8. Terus 8. Nah, 2, 2, 3 ditambah 2, 8, 9. Depannya 5, 1,
Satu, dua. Oh, gitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya begini. 3, 2, 9 ditambah 2, 1, 6 berapa? Depannya jangan 6, 5 kan belakangnya nggak bisa ditambahin, betul nggak? Ya, jadi depannya 5, terus 4, terus 5 gitu. Nah, terus 4, 1, 8 ditambah 2, 8, 9. Nah, ini agak unik nih. Depannya 6. Ininya 10. 10, berarti 10 gitu kan? Nah, belakangnya 7. Ya kan? 7 kan? Nah, tapi karena 10 mesti gabung ke sini ya. Ini apa? 707 gitu. Nah, lagi ya. 4, 2, 6 ditambah 3, 7, 6 berapa? 8 terus 0, 2 gitu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ngitung nanti cepat sekali lagi ya. 5, 1, 6 ditambah 2, 8, 4 berapa? 8, 0, 0. Nah, gitu. Ya, jadi angkanya mau berapa aja Bapak Ibu tenang aja. Nah, kalau lupa gimana kalau lupa? Misalnya gini ya. 4, 9, 8, 7 tambah 5, 9, 9, 8. Bisa begitu. Ini lupa nih caranya. Nah, kalau lupa kita pakai cara lama aja. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 9, 18. Nah, 8 tambah 9, 17. 7 tambah 8, 15. Nah, lalu jumlahkan ini berapa? 10, 9, 8, 5. Tuh. Jadi kalau lupa pakai cara ini. Kalau bisa lebih cepat pakai cara yang lebih cepat ya. Coba ya. 6, 5 ditambah 5, 9, 9, 6. Coba. Depannya 10. Terus 8. Terus 6. Terus 1. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu hitung itu bisa sangat cepat sekali. Mau angka berapa aja nggak ada masalah Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau misalnya mau ngitung yang terakhir nih, bisa kayak gini. 5, 9, 8, 7, 6, 5, 9, 9 misalnya. Cara ngitungnya gini Bapak Ibu, cara ngitung cepatnya ya. 4, 2, 9, 5, 0, 9, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitu cara ngitungnya. Nah, gimana cara ngitung ini? Nah, caranya gini Bapak Ibu. 9, 8, 8, 9, 7, 6, 5, 9. Cara ngitungnya 9 tambah 8, 17. 17 itu 10. 10-nya garis nih. Sama 7. 7 tambah 8, 15. 15 itu 10 sama 5. 5 tambah 9 itu 14. 14 itu 10 sama 4. 4 tambah 7, 11. 11 itu 10 sama 1. 1 sama 6, 7. 7 tambah 5, 12. 12 itu 10 sama 2. 2 tambah 9, 11. 11 itu 10 sama 1. Jadi terakhirnya kan 1 nih. 1 tulis. 10-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi berapa aja sekarang Bapak Ibu udah jago ngitung nih. Nah, nanti Bapak Ibu kan ada buku petunjuk guru juga. Sambil dengar lagi video yang ini, pelatihan ini, Bapak Ibu bisa lihat di buku petunjuk gurunya. Jadi Bapak Ibu pelajarin lagi. Nanti kita akan, saya berharap sekali Bapak Ibu habis ini praktekkan kepada anak-anak nih.
biar anak-anaknya jago ya. Nah, jadi nanti pelajari lagi di bukunya. Selanjutnya saya coba mungkin ada yang mau bertanya atau apa, kita diskusi nih Bapak Ibu. Kita masih ada waktu. Ayo silakan yang mau bertanya.